Puluhan tahun silam, bangsa Yahudi sering dijadikan sasaran kebencian di berbagai belahan dunia. Di Indonesia pun, membicarakan umat yang satu ini seolah masih menjadi sesuatu yang sangat tabu. Berani kita membicarakan bangsa Yahudi, maka akan banyak pasang mata yang segera menghakimi kita dengan pandangan kejam, sambil bilang, "Kamu antek-antek Zionis ya?" Yahudi tidak hanya sebatas kepada orang yang menganut agama Yudaisme atau agama Yahudi saja. Bangsa Yahudi juga merujuk kepada keturunan dari 12 suku Bani Israel yang dulunya adalah anak-anak dari Ishak, nabi dan tokoh besar di agama Kristen, Islam, dan Yudaisme itu sendiri. Jadi, siapapun yang merupakan keturunan dari 12 suku Bani Israel dan pemeluk agama Yudaisme, maka disebut sebagai bangsa Yahudi. Agama Yudaisme memiliki kitab suci yang disebut dengan Taurat atau Torah, yang diajarkan oleh Musa kepada para pengikutnya, sang Bani Israel itu sendiri. Tapi sayangnya, banyak umat muslim yang mengklaim bahwa kitab Taurat yang dipegang umat Yahudi kini adalah palsu. Doktrin ini terus-menerus diajarkan sejak di bangku-bangku sekolah. Makanya tidak heran jika kini kebencian terhadap bangsa Yahudi sangat merajalela, terutama karena alasan agama. Tapi apakah bangsa Yahudi layak dibenci hanya sebatas alasan agama saja? Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying bye-bye. Time for me to let you go. Let you go. Bangsa Yahudi disebut-sebut memiliki sifat yang bengis dan kejam, suka berbuat curang, suka menipu, dan disebut-sebut akan memusuhi agama tertentu. Dan permusuhan ini tidak akan selesai sampai kiamat tiba. Ini biasanya terjadi pada doktrin Yahudi terhadap Kristen dan Yahudi terhadap Islam. Di agama Kristen, Yahudi diyakini sebagai umat yang bertanggung jawab atas disalibnya Yesus Kristus. Sedangkan di Islam, Yahudi diklaim akan selalu memusuhi Islam hingga kiamat tiba. Bahkan hingga kiamat dan bumi hancur pun, peperangan antara Islam dengan Yahudi akan terus terjadi dan saling bunuh-bunuhan satu sama lain. Doktrin ini terus-menerus diajarkan dari tiap generasi ke generasi, sehingga tanpa kita sadari, benih kebencian dan ketakutan terhadap umat Yahudi telah menjangkar dan tumbuh dalam pikiran bawah sadar manusia. Kebencian terhadap bangsa Yahudi juga semakin membara, karena setiap tahun konflik Israel dan Palestina terus meletus dan tidak kunjung menemukan titik perdamaian. Israel adalah negara tempat bangsa Yahudi kini tinggal setelah mereka mengungsi dari Holocaust besar-besaran yang dilakukan Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Namun jangan salah, yang tinggal di Israel tak hanya umat beragama Yahudi saja, tapi juga ada umat Kristen, Islam, Druze, dan masih banyak lagi agama-agama minoritas lainnya. Tapi, berita yang sering merebak di Indonesia adalah perang Israel versus Palestina ini adalah perang agama. Padahal kenyataannya di lapangan tidaklah demikian. Yahudi dibenci karena dianggap sebagai bangsa yang kejam, karena terus memerangi bangsa Palestina yang dianggap mewakili Islam di sana. Yahudi dituduh membunuhi anak-anak, wanita, dan warga sipil lain yang ada di Palestina. Di mana ini tentu saja melanggar hukum perang internasional. Padahal kenyataannya, Hamas sendiri tak jarang terpergok jurnalis kerap menggunakan warga sipil sendiri, seperti wanita dan anak-anak, sebagai tameng perlindungan saat diserang oleh tentara-tentara Israel. Yang tentu saja, ini juga tidak dibenarkan dalam hukum perang internasional. Selama bertahun-tahun, stereotip bangsa Yahudi beredar di masyarakat sebagai bangsa yang kejam dan selalu memusuhi umat manusia lain. Padahal, tidak semua Yahudi seperti itu. Ini sama seperti halnya stereotip yang sering disematkan pada orang Jawa, kalau orang Jawa itu mistik dan klinik. Atau sama seperti stereotip orang Barat terhadap Islam, kalau orang Islam itu teroris. Padahal kenyataannya, tidak semua orang Jawa itu mistik dan klinik. Orang Jawa yang logis dan ilmiah juga banyak. Tidak semua orang Islam itu teroris.
Orang Islam yang damai dan toleran juga banyak. Tapi karena stereotip yang beredar di masyarakat sudah terlanjur besar, tentunya orang-orang jadi mengira kalau Islam itu teroris dan Jawa itu mistis. Begitu pula dengan Yahudi. Stereotip negatif yang melekat pada bangsa ini sudah terlanjur tersebar luas dan mendarah daging selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, seringkali doktrin-doktrin kebencian terhadap umat yang satu ini kerap dibahas dalam kajian-kajian agama atau bahkan pelajaran-pelajaran agama di sekolah. Yahudi dicap sebagai bangsa laknat yang penuh tipu daya, padahal tidak semua orang Yahudi begitu kan? Makanya jadi muncul istilah antisemitisme, di mana ini adalah sebutan untuk setiap upaya kebencian terhadap kaum Yahudi. Padahal arti kata antisemitisme sendiri tidak sesempit itu. Antisemitisme berasal dari kata anti dan semit. Semit sebenarnya merujuk kepada bangsa Semit yang menjadi penutur rumpun bahasa Semit di Timur Tengah. Ini berarti Semit mencakup bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Assyria, bangsa Persia, dan masih banyak lagi. Namun pada waktu-waktu ini, istilah antisemitisme disematkan untuk upaya orang-orang membenci bangsa Yahudi. Memang benar sih Israel menjajah Palestina. Bukti-bukti sejarahnya banyak dan tidak terbantahkan. Memang benar sih Israel melakukan serangan-serangan terhadap Hamas dan organisasi-organisasi pembebasan Palestina lainnya, sehingga kerap berdampak menewaskan banyak warga sipil di Palestina. Beritanya sudah banyak dan tidak terbantahkan. Kalau kita runut pun, banyak pejabat politik di dunia, ilmuwan, dan pemilik modal di dunia ini berasal dari bangsa Yahudi. Tapi apakah adil jika kita mencap mereka semua sebagai bangsa yang bengis dan penuh tipu daya, seperti stereotip yang selama ini disematkan kepada mereka? Bagaimana kalau seluruh dunia juga mencap umat Islam sebagai teroris? Padahal yang teroris hanya sekian persen umat Islam yang jumlahnya minoritas. Tentu tidak mau kan kalau semua umat Islam dicap sebagai teroris seperti yang sering terjadi di dunia barat sekarang? Orang keturunan Yahudi, penganut agama Yahudi, kaum elit Yahudi, politikus Yahudi, pemimpin negara Israel, dan para Zionis Yahudi itu berbeda. Mereka memiliki peranannya masing-masing di dalam dunia ini. Banyak warga sipil Yahudi yang tidak mengerti tentang politik, apalagi konspirasi global yang sering dituduhkan kepada mereka sebagai dalangnya. Banyak juga orang Yahudi yang menentang Zionisme, yakni agenda politik yang bertujuan untuk mengembalikan semua umat Yahudi ke tanah perjanjian mereka, atau Israel kini. Banyak juga loh warga Israel yang menyerukan perdamaian dengan Palestina dan menginginkan dunia yang tentram dan damai. Mereka berbeda dengan orang-orang elit Yahudi pengendali perang dan permodalan di dunia yang kebetulan berasal dari ras Yahudi juga atau menganut agama Yahudi. Begitu pula dengan umat Islam. Umat Islam ada banyak. Ada bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan politik. Tapi di satu sisi juga ada Hamas, ada HTI, ada ISIS, ada Ikhwanul Muslimin yang semuanya terlibat dalam politik dunia dan bahkan ada yang terlibat dalam terorisme global. Apakah warga sipil Islam sama dengan kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok politik radikal ini? Tentu tidak dong. Begitu juga dengan Yahudi atau ras-ras atau suku bangsa lain yang kerap mendapat stereotip negatif atau menjadi sasaran tindakan rasisme. Tidak semua orang yang termasuk suku bangsa tertentu memiliki karakter dan kehidupan yang sama seperti yang distereotipkan. Tapi tentu saja jika ada yang berusaha membuka mata orang-orang seperti ini, pasti banyak golongan orang yang tidak terima dan menuduh sebagai Zionis. Terserah aja deh. Sebenarnya kenapa sih umat Yahudi hingga kini menjadi sasaran kebencian paling besar? Rasanya tidak ada deh kebencian dan rasisme yang paling besar selain dialamatkan kepada bangsa Yahudi. Kebencian terhadap umat Yahudi sebenarnya sudah dimulai sejak 2000 tahun yang silam, saat bangsa Yahudi diusir oleh Romawi dari tanah Israel. Mereka kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia dan berusaha mempertahankan kepercayaan dan budaya khas mereka di tempat yang baru. Rata-rata mereka mengungsi ke Eropa. Di beberapa negara, bangsa Yahudi diterima dengan baik dan hidup berdampingan dengan tetangga mereka. Namun saat itu, masyarakat Eropa mayoritas beragama Kristen dan gereja masih memegang peranan sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat dan perpolitikan di Eropa. Dalam agama Yudaisme, yakni agama bangsa Yahudi, mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Sedangkan dalam kepercayaan Kristen, Yesus adalah anak Tuhan. Penyangkalan Yahudi terhadap keyakinan Kristen inilah yang membuat orang-orang Eropa menganggap Yahudi sebagai agama dan ras yang angkuh. Bangsa Yahudi jadi semakin terisolasi dari dunia luar. Lagi pula, selama berabad-abad, gereja banyak mengajarkan bahwa Yahudi adalah pihak yang bertanggung jawab atas disalibnya Yesus.
Sama dengan umat Islam, banyak ulama-ulama dan guru-guru agama yang mengajarkan bahwa Yahudi adalah bangsa yang bertanggung jawab atas disalibnya Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Inilah yang menjadi bahan bakar kebencian umat Islam dan Kristen kepada bangsa Yahudi hingga kini. Tak hanya itu, gereja di Eropa saat itu juga mengharamkan riba. Namun, bangsa Yahudi justru banyak yang berprofesi sebagai penalang utang yang mengambil keuntungan dari setiap bunga yang dibayarkan saat pelunasan. Ini tentu saja membuat stigma negatif terhadap Yahudi semakin bertambah. Selain dibenci karena faktor agama, umat Yahudi juga sering mengalami diskriminasi ekonomi. Banyak penguasa negara-negara di Eropa yang melarang Yahudi menduduki posisi-posisi tertentu dan dilarang memiliki tanah. Pada abad pertengahan, Yahudi disalahkan atas wabah Black Death yang menewaskan ribuan warga Eropa. Pada tahun 1400-an, Yahudi dipaksa pindah ke agama Kristen di Spanyol. Jika tidak mau, mereka akan dideportasi atau dibunuh. Bangsa Yahudi juga kerap menjadi sasaran pogrom atau penganiayaan dan penjarahan di beberapa negara di Eropa. Ada aja alasan untuk membuat pogrom pecah dan menewaskan puluhan Yahudi saat pogrom, mulai dari alasan rasial, alasan ekonomi, dan masih banyak lagi. Tak jarang, paham antisemitisme juga menjadi ajang bagi para politikus di Eropa untuk mendulang suara rakyat. Contohnya seperti kasus Karl Lueger. Karl Lueger pernah memenangkan pemilu untuk menjabat sebagai wali kota Vienna, Austria dengan memanfaatkan kampanye antisemit ini. Karl Lueger menyalahkan Yahudi atas keterpurukan ekonomi yang tengah melanda Austria saat itu. Jelas saja, masyarakat Vienna yang putus asa menyambut baik gagasan-gagasan antisemit tersebut. Karl Lueger menuduh bangsa Yahudi telah memonopoli kapitalisme, di mana mereka bersaing secara tidak adil di kancah ekonomi, alias menguasai permodalan di Eropa dan di Amerika Serikat untuk kepentingan kaum elit Yahudi itu sendiri. Memang sih tidak salah kalau banyak pemilik bank-bank besar di dunia, pemilik jaringan bank sentral, pemilik modal dunia, pemilik perusahaan multinasional, dan pejabat elit politik di dunia diisi oleh orang-orang Yahudi. Tapi masyarakat Eropa saat itu tidak bisa membedakan antara bangsa Yahudi dengan elit Yahudi. Padahal keduanya serupa tapi tidak sama. Yang akhirnya menjadi sasaran kebencian adalah bangsa Yahudi seluruhnya. Tahun 1890-an juga beredar sebuah dokumen yang bertajuk Protokol Para Tetua Zion alias Protocol of the Elder Zion. Dokumen ini berisi semacam hasil pertemuan para tetua-tetua Yahudi yang sedang merencanakan konspirasi untuk menguasai dunia dari setiap lini, mulai dari segi politik, ekonomi, media massa, perang, hingga opini publik. Dokumen ini tentu saja menggemparkan karena dianggap tidak mewakili semua umat Yahudi yang ada. Bahkan komunitas-komunitas Yahudi di Rusia pun ramai membantah dokumen ini, sampai ke pengadilan segala loh. Namun, beredarnya dokumen ini justru makin dimanfaatkan oleh para calon penguasa untuk mendulang suara pemilu dengan memanfaatkan antisemitisme. Seolah-olah, dengan beredarnya dokumen tersebut, makin jelaslah rencana konspirasi bangsa Yahudi untuk menguasai dunia. Dan makin besarlah kebencian dunia kepada ras Yahudi. Padahal sekali lagi, elit Yahudi yang kini menguasai permodalan, perekonomian, dan perpolitikan dunia itu berbeda dengan ras Yahudi atau bangsa Yahudi, apalagi rakyat sipil Yahudi. Sama seperti umat Islam, teroris Islam tidak sama dengan bangsa Islam, walaupun keduanya sama-sama menganut agama Islam. Kebencian terhadap bangsa Yahudi paling besar terjadi semasa Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu di Eropa terjadi pembantaian besar-besaran atau Holocaust terhadap bangsa Yahudi yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman. Sebenarnya saat itu yang menjadi sasaran Holocaust bukan hanya Yahudi saja sih, tapi juga beberapa ras lain yang dianggap tidak pantas untuk menjadi bangsa Jerman. Jerman sendiri selama Perang Dunia Kedua aktif melakukan invasi ke negara-negara lain di sekitar Eropa dalam rangka membangkitkan kejayaan Jerman sebagai penguasa Eropa dan Asia Tengah. Jerman sendiri saat Perang Dunia Pertama mengalami kekalahan dan menaruh benci yang sangat besar terhadap bangsa Yahudi. Pasalnya, setelah Perang Dunia Pertama usai, melalui Konferensi Versailles, Jerman mengalami tekanan untuk membayar biaya reparasi perang yang sangat besar kepada para pemenang Perang Dunia Pertama. Ketika Jerman mengetahui bahwa dalam konferensi tersebut diisi oleh sekelompok Zionis Yahudi yang membantu Inggris dan Amerika Serikat mengalahkan Jerman, maka tersulutlah kebencian Jerman kepada bangsa Yahudi. Yahudi akhirnya dianggap sebagai ras yang tidak tahu diri.
Karena sudah dikasih tempat tinggal yang layak di Jerman, tapi kaum elitnya malah membuat Jerman kalah dan terpuruk sendiri saat Perang Dunia Pertama. Ibaratnya, air susu dibalas dengan air tuba. Semenjak itu, kebencian terhadap Yahudi di Jerman terus meningkat. Politikus Yahudi dibunuh oleh oknum radikal sayap kanan di Jerman. Jerman juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengeluarkan warga Yahudi dari posisi-posisi mereka di pegawai pemerintahan. Tahun 1935, Jerman mengesahkan Undang-Undang Nuremberg yang merupakan undang-undang rasisme terhadap Yahudi dan ras non-Arya lainnya di Jerman. Ras non-Arya yang waktu itu mayoritas terdiri dari Yahudi dianggap sebagai warga negara kelas 2 dan dilarang menikah atau berhubungan seks dengan ras Arya yang dianggap sebagai warga Jerman asli. Karena selama Perang Dunia Kedua, Jerman aktif menginvasi negara-negara di Eropa, maka kebencian terhadap Yahudi yang ditanamkan Jerman juga meluas ke negara-negara taklukan Jerman itu tadi. Dengan cara ini, pemusnahan Yahudi di seluruh Eropa bisa dilakukan. Selama rentang tahun 1941 sampai 1945 atau selama masa Perang Dunia Kedua, kebencian terhadap kaum Yahudi pun memuncak. Yahudi dari seluruh Eropa dideportasi ke ghetto atau kampung atau rumah susun khusus untuk tahanan Yahudi yang letaknya ada di Polandia, Jerman, Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya. Mereka dikurung seperti tahanan dan diberi makanan dan minuman yang tidak layak. Pasokan air bersih sangat kurang, sehingga penyakit menular banyak menjangkiti orang-orang Yahudi yang ditawan di sana. Ribuan orang meninggal di dalam ghetto karena penyakit menular dan kelaparan. Bagi yang masih bisa bekerja, mereka disiksa menjadi budak di kamp-kamp pekerja. Jerman banyak membangun pabrik untuk mensuplai kebutuhan selama Perang Dunia Kedua. Yang anehnya, beberapa pemilik pabrik tersebut adalah orang Yahudi sendiri yang berasal dari kaum elitnya. Tahanan Yahudi yang tidak kuat bekerja akan disiksa. Bagi yang sudah sekarat, langsung dibantai oleh pasukan Nazi. Jutaan warga Yahudi yang ditahan di ghetto dan kamp-kamp konsentrasi lainnya dibunuh secara sistematis dengan cara dikurung di dalam kamar gas beracun. Mayatnya dikremasi dalam oven besar atau dibuang begitu saja dalam lubang kuburan massal. Selama masa Holocaust tersebut, sekitar 6 juta orang Yahudi tewas menjadi korban. Mereka adalah orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru Eropa yang ditangkap Jerman dan dikurung dalam ghetto atau kamp-kamp konsentrasi yang kotor, kumuh, dan sempit. Mereka diperlakukan seperti binatang oleh tentara Nazi karena rezim Nazi sangat menganut ideologi rasisme dalam memimpin Jerman. Sampai sekarang, masih banyak orang yang tidak bisa membedakan antara bangsa Yahudi dengan elit Yahudi. Bangsa Yahudi semuanya sering dituduh sebagai bangsa yang berada di balik semua konspirasi politik dan ekonomi yang menjajah dunia ini. Bangsa Yahudi semuanya sering dituduh sebagai bangsa yang selalu memusuhi Kristen dan Islam. Padahal, tidak semua orang Yahudi menjadi elit yang berkonspirasi menguasai permodalan dunia dan mengendalikan politik. Tidak semua orang Yahudi tergabung dalam elit Zionis, dan tidak semua Yahudi mendukung Zionisme. Yahudi yang menentang Zionisme dan pendirian negara Israel juga tidak sedikit loh, sama seperti Islam. Islam yang menentang terorisme juga banyak. Bahkan jumlahnya jauh lebih banyak berkali-kali lipat ketimbang teroris Islam itu sendiri. Tapi, karena kesadaran kita rendah, kita jadi tidak bisa membedakan siapa yang jadi aktor sebenarnya dengan siapa yang cuma jadi sasaran fitnah saja. Persekongkolan politik dan perang-perang yang terjadi di dunia ini sangatlah kompleks. Kita tidak bisa melihat suatu peristiwa secara pragmatis begitu saja. Ada banyak kepentingan dan elit-elit yang bermain di balik layar yang tentu saja tidak banyak tersentuh oleh media. Jika kita melihat suatu konflik dan konspirasi di dunia hanya berdasarkan dari apa yang tampak saja, ya jadinya kita akan terjebak dalam pemikiran dan pandangan yang sempit yang mengarahkan kita untuk jadi mudah membenci suatu ras atau bangsa tertentu. Apalagi jika kita beragama tanpa berkesadaran. Jadinya, kita akan menelan mentah-mentah begitu saja setiap doktrin kebencian yang dibalut atas nama agama. Jadinya, kita semakin tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kita jadi sering salah tuduh, dan kita jadi semakin sulit untuk mewujudkan perdamaian di dunia ini. Bagaimana kita bisa mewujudkan perdamaian jika kita tidak mengetahui penyebab perang yang sesungguhnya? Bagaimana bisa mewujudkan perdamaian jika kita tidak bisa mengetahui siapa aktor sebenarnya di balik semua konflik-konflik di dunia ini? Elit Yahudi dengan bangsa Yahudi itu tidak sama, walaupun mereka sama-sama Yahudi.
Bangsa Yahudi dengan Zionis Yahudi juga tidak sama. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan bangsa Yahudi telah menjadi kekejaman konspirasi genosida yang dirancang oleh pihak Zionis Yahudi itu sendiri. Akan sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan jika kita menyebarkan kebencian terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa soal politik. Sama halnya kayak umat Islam kan? Jika umat Islam dituduh teroris oleh orang Barat, padahal umat Islam sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan terorisme dan politik, tentu akan merasa itu tidak adil dan merasa itu tidak berperi kemanusiaan. Kenyataannya, banyak bandara-bandara di luar negeri yang menaruh penjagaan dan pemeriksaan ketat terhadap pendatang yang berpenampilan Islam, seperti pada pria berjenggot tebal atau wanita yang mengenakan hijab lebar. Ini karena stereotip bahwa Islam itu teroris sudah terlanjur menyebar di Barat. Padahal tidak semua orang Islam yang penampilannya berjenggot tebal dan berhijab lebar adalah teroris. Jika orang yang bukan teroris kemudian diperlakukan seperti teroris, tentu dalam hati ada perasaan tidak terima kan? Banyak konflik yang terjadi di dunia ini terbungkus dalam balutan agama, sehingga membuat banyak orang terkecoh dan tidak bisa menemukan aktor di balik kejadian sesungguhnya yang sedang terjadi. Beragama tanpa berkesadaran hanya akan membuat manusia jadi mudah menelan mentah-mentah setiap doktrin yang membawa potensi pada perpecahan dan kebencian. Ini malah semakin menjauhkan dunia kepada perdamaian dan harmoni. Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying